Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga Rabu 20 Mei 2020. Patutlah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan selang seminggu yang boleh berlalu. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Adapun pemberita firman pada peribadahan ini adalah Pendeta Christine Tangkawaro Piri. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat yang kekasih, mari kita buka ibadah keluarga di rumah kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang menyatukan kami dalam persekutuan ibadah keluarga. Biarlah sukacita menjadi bagian kami dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita ini memampukan kami juga ada dalam sukacita bersekutu. Dan Engkau memberkati persekutuan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat yang kekasih, marilah kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada malam hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 6 sampai ayat 12. Mazmur 73 ayat 6 sampai ayat yang ke-12, marilah kita baca secara bersama-sama. Demikian. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hai hal pemerasan yang dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Demikian Mazmur hari ini. Pasti memaafkan
Jemaat kekasih, marilah kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita awali dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam sukacita bersekutu ibadah keluarga ini, saat ini, malam hari ini, anugerahkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami membaca firman-Mu, memampukan kami memahami firman-Mu, dan memampukan kami melakukannya untuk membawa hidup kami ada dalam kekuatan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam perubahan, hidup dalam pembaharuan. Ya Tuhan Allah Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 yang mengatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang kekasih, selamat malam, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah keluarga masing-masing? Maka saya harap bahwa kabar kita tentulah baik sekalipun kita berada dalam kondisi COVID-19. Sampaikanlah salam namaste kepada suami, kepada istri, di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara-saudara, atau di sebelah depan ataupun di sebelah belakang. Sampaikanlah bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi mereka. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak berubah. Sesungguhnya kita dihadapkan dengan dunia yang selalu berubah. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Dan saat ini perubahan itu sangat mengkagetkan kita. Dan ternyata itu nyata dalam kehidupan kita. Perubahan yang nyata, yang mau tidak mau, yang suka tidak suka harus kita hadapi. Kita ada dalam dunia internet, dunia cyberspace. Dan siapa sangka kalau saya mau juga berpikir dalam dunia pendidikan, kita diperhadapkan dengan menteri kita juga memiliki latar belakang yang bergelut di dunia internet. Dan ini menjadi satu hal yang memudahkan kita untuk anak-anak dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada satu istilah yang sekarang ini dengan kondisi COVID-19 ini begitu gencar dinyatakan, disuarakan. Ada di medsos yang menyatakan bahwa ini istilah atau peribahasa yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tetapi kemudian istilah ini berbalik menjadi bersatu kita runtuh,
bercerai atau jaga jarak, kita selamat. Ini adalah satu istilah yang peribahasa yang berlangsung dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita memiliki satu amanat agung atau perintah agung. Amanat agung itu adalah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini mau menjelaskan bahwa kita memiliki panggilan untuk memanggil setiap orang sebanyak-banyaknya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Apakah di rumah-rumah Tuhan, apakah di rumah Tuhan atau di rumah umat Tuhan, adalah panggilan untuk hadir dengan kebangunan rohani dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang ini, maka memanggil orang sebanyak-banyaknya menjadi sebuah pelanggaran protokoler kesehatan. Ini jelas menyatakan bahwa dunia ini berubah. Yang dulunya harus berkumpul, kita harus juga menjaga jarak. Kita harus katakanlah berpisah. Sehingga dalam kondisi yang berubah, maka kita juga harus menyikapinya dengan bijak. Perubahan akan terus ada dalam kehidupan kita, tetapi kita harus bijak menyikapi perubahan-perubahan. Ini juga mau menyatakan bahwa tidak ada yang kekal dalam dunia. Mau pekerjaan kita, mau harta kita, mau masa yang kita anggap itu luar biasa dalam hidup kita, mau sesuatu yang kita agungkan dalam kehidupan kita, maka itu tidak kekal. Itu akan binasa dalam sekejap ketika Tuhan berkehendak. Sehingga ketika kita ada dalam posisi yang teratas, posisi high, kita bisa saja jatuh kepada posisi nol, posisi zero. Ini mau menyatakan sekali lagi bahwa marilah kita memahami, mendudukkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita di dunia ini, bahwa tidak ada yang kekal. Materi apapun bentuknya di dunia tidak ada yang kekal. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun dunia berubah, sekalipun zaman berubah, sekalipun sesuatu berubah, maka sesungguhnya ada yang tidak akan berubah, yang tidak pernah berubah, yang tidak dapat binasa, yaitu kasih, love. Kasih tidak akan binasa dalam kehidupan kita. Pasal 13 ayatnya yang ketiga C menyatakan dalam bahasa Inggrisnya, but do not have love, I gain nothing. But do not have love, I gain nothing. Tetapi tanpa kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih membuat kita berarti, kasih membuat kita berguna. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita punya kasih, maka kasih itu membuat kita berarti dan berguna. Menjadi orang yang tidak berarti, useless, itu adalah satu hal yang sia-sia. Alangkah sedihnya ketika kita tidak dianggap dan kita tidak berguna apa-apa dalam kehidupan kita dan untuk orang lain, maka sepertinya tidak perlulah kita hidup. Ini mau ditegaskan kepada jemaat Korintus yang berkembang dengan iman yang luar biasa, iman yang baru kepada Kristus. Ketika mereka mengenal Kristus, mereka bertumbuh, mereka percaya kepada Kristus. Mereka begitu mengagungkan juga pimpinan-pimpinan mereka. Mereka juga begitu mengagungkan karunia-karunia mereka dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat Kristen Korintus. Tetapi Paulus mau mengkritisi kehidupan kekristenan yang demikian. Bahwa apa yang mereka miliki, pimpinan yang mereka miliki, golongan yang mereka miliki, karunia-karunia yang mereka miliki, semuanya akan lenyap, semuanya tidak akan terus ada. Semuanya tidak akan berarti jika tanpa kasih. Maka tanpa kasih semuanya tidak berguna. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Paulus mau menegur mereka yang bangga terhadap hal-hal yang kelihatan. Ya, sesungguhnya ini Paulus mau katakan, Paulus mau menegur umat
Kristen Korintus yang bangga terhadap hal-hal yang kelihatan, termasuk karunia-karunia yang mereka miliki. Mereka bangga memiliki karunia berbahasa roh, mereka bangga memiliki karunia bernubuat, mereka bangga memiliki karunia menyembuhkan, mereka bangga memiliki karunia memiliki pengetahuan, mereka bangga memiliki karunia berbahasa-bahasa manusia, apakah bahasa-bahasa daerah, apakah bahasa-bahasa luar negeri yang begitu banyak yang mereka bisa pahami. Bahwa semua karunia-karunia itu bukan sesuatu yang kekal. Memiliki pengetahuan yang tinggi, nalar yang tinggi, maka tanpa kasih itu akan menjadi sesuatu yang menghancurkan. Itu akan menjadi tidak berguna dalam kehidupan kita. Dan inilah yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus. Paulus menegaskan kepada kita, baik zaman Paulus maupun zaman sekarang ini, kepada jemaat Korintus dan jemaat kita saat ini, bahwa sekali lagi tidak ada yang kekal. Maka ketika tidak ada yang kekal, jangan membangga-banggakan karunia-karunia yang kita miliki. Jangan membangga-banggakan apa yang kita miliki. Jangan membangga-banggakan kemampuan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Kebanggaan terhadap sesuatu yang kelihatan sesungguhnya itu tidak menjadi sesuatu yang dapat kita simpan, yang dapat kita bawa selama-lamanya dalam kehidupan kita. Dalam masa ketika Paulus mengirim suratnya kepada jemaat Korintus, bahwa karunia-karunia setiap orang itu tidak akan mengikutinya sepanjang waktu. Jadi karunia-karunia itu tidak akan mengikuti kita sepanjang waktu. Tidak selamanya kita menempatkan diri untuk memahami semua hal dalam pemahaman kita. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuai karunia kita selama-lamanya. Bisa saja hari ini, besok kemungkinan tidak bisa. Maka kita juga melihat bagaimana banyak orang dengan karunia-karunianya, kemudian mereka pada usia tertentu, pada waktu tertentu mereka pun kehilangan karunia-karunianya. Jadi ini mau menegaskan bahwa karunia-karunia yang kita miliki tidak mengikuti kita sepanjang kehidupan kita. Tidak akan menjadi bagian kita sepanjang kehidupan kita, apalagi ketika kesombongan, ketika kita menempatkan keinginan, ketika kita menempatkan diri yang paling utama. Bayangkan saja, atau contoh saja adalah setiap orang yang mungkin memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa, seorang atlet yang luar biasa, maka bisa saja dalam waktu yang 1 hari, bahkan 1 menit, dia akan kehilangannya. Ketika dia mengalami eksiden, ketika dia mengalami sakit, maka tidak ada lagi sesuatu yang kuat yang menjadi bagiannya. Kita juga melihat bagaimana kondisi-kondisi sekarang di tengah COVID-19 yang mungkin aja mereka yang dulu-dulunya memiliki satu kekuatan, memiliki satu karir yang luar biasa, memiliki usaha yang luar biasa, harus macet di tengah-tengah kondisi ini. Yang mereka memahami bahwa saya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tetapi ternyata kemudian tidak mendapatkan apa-apa, bahkan kerugian. Sehingga ini mau menempatkan kita dalam kehidupan kita untuk tidak mengandalkan apapun, mengandalkan diri, mengandalkan materi, mengandalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa karunia-karunia yang dipakai oleh jemaat Korintus sesungguhnya masih dibayangi dengan pemahaman kafir. Ya, mereka memakai karunia mereka yang mereka dapatkan, kebanggaan bahwa mereka memiliki karunia berbahasa roh, mereka memiliki karunia bernubuat, mereka memiliki karunia untuk menyembuhkan. Sesungguhnya itu dibayangi dengan pemahaman kafir, bahwa karunia-karunia itu untuk dipertontonkan, karunia itu untuk diperlihatkan, karunia itu untuk dianggap mereka wah, dianggap mereka luar biasa, mereka memperoleh sanjungan. Ketika karunia itu tidak membangun dan tidak menjadi berkat, maka itu menjadi sia-sia. Maka Paulus mau menegaskan bahwa karunia yang utama adalah kasih. Bahwa yang utama dalam kehidupan kita itu adalah kasih. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, diungkapkan dalam pasal 4 sampai dengan 7, dikatakan itu dengan jelas
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan saya sangat suka lagu ini yang menyatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Silakan Bapak Ibu lanjutkan sendiri. Yang mau menyatakan definisi kasih yang diungkapkan Paulus. Bahwa kasih itu, kabar itu termasuk dalam bagian kasih. Murah hati itu termasuk dalam bagian kasih. Tidak cemburu itu termasuk di dalam bagian kasih. Tidak memegahkan diri termasuk di dalam kasih. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, itulah kasih. Sesungguhnya yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Korintus adalah mereka memiliki karunia-karunia roh, mereka memiliki karunia bernubuat, karunia memiliki pengetahuan. Tetapi mereka tidak hidup dalam kehidupan yang sabar. Mereka tidak hidup dalam kehidupan yang membiarkan, mereka hidup dalam kehidupan yang membiarkan cemburu. Mereka memegahkan diri tidak sopan, mereka mencari keuntungan sendiri, mereka menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan bersukacita atas ketidakadilan dan ketidakbenaran. Maka percuma semua karunia-karunia-Nya, percuma semua pengorbanan yang dilakukannya, percuma imannya tanpa kasih. Percuma iman jika kita hidup dalam kecemburuan, dalam kehidupan yang tidak sabar, yang kehidupan tidak murah hati. Maka penegasan ini mau menegaskan dalam kehidupan kita bahwa yang utama adalah kasih. Kasih. Kasih adalah menempatkan segala sesuatu kepada kebenaran Allah, kepada kehendak Allah. Jadi kasih itu tempatkanlah itu kepada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah untuk mengasihi, untuk melakukan kebenaran, untuk tidak dendam, untuk melakukan segala kehidupan kita apa adanya. Maka ketika ada banyak masalah, kita tidak menggerutu. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak persoalan, kita jalani dengan baik dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19 ini, kita juga melihatnya bahwa Tuhan ada dan memampukan kita. Yohanes juga berkata bahwa Allah itu kasih. Maka kasih itu mau menyatakan keberadaan Allah. Allah itu kasih. Mengasihi berarti kita menyatakan Allah dalam kehidupan kita. Mengasihi yang diungkapkan dalam pembacaan kita adalah seperti seorang yang tumbuh dewasa, yang meninggalkan ketidaktahuannya menjadi tahu. Rasul Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Meninggalkan kekanak-kanakan, meninggalkan sesuatu yang dilakukan pada masa anak-anak menjadi orang dewasa yang tahu tentang apa yang benar, maka itulah yang dilakukan. Maka kasih itu adalah melakukan apa yang menjadi sesuatu yang harus dilakukan dalam pengetahuan, dalam pemahaman yang kita ketahui. Ini mau menyatakan bahwa sesungguhnya Paulus mau menegaskan, janganlah hanya bersandar kepada karunia yang kita terima dan kemudian merusak kebenaran Allah, merusak kasih persaudaraan. Karena ketika kita memiliki kasih berarti kita beriman kepada Kristus. Karunia-karunia tidak harus menjadi peretak persekutuan, peretak persaudaraan. Karunia-karunia tidak harus membuat kehidupan kita terpecah-pecah dan saling bersaing, saling mencari siapa yang menang. Tetapi kasih saling mendukung kita untuk berkembang di dalam kehidupan kita, di dalam karunia-karunia yang kita miliki. Jemaat yang kekasih, sesungguhnya kasih menjadi identitas kita sebagai orang Kristen. Sangat lekat kasih itu menjadi bagian orang Kristen. Sehingga ketika kasih tidak ada, tidak peduli lagi, tidak ada mau kata memaafkan, tidak ada kata mau menolong, tidak ada perbuatan yang menolong, maka sudah terbalik. Ada banyak orang saudara-saudara kita yang sangat riskan katanya untuk menyebut kasih karena itu milik orang Kristen. Tetapi mereka sekarang melakukan kasih yang luar biasa. Mereka melakukan kepedulian yang luar biasa, jauh melebihi kita.
Maka ini menjadi satu bagian bahwa kasih itu lekat dengan kekristenan karena Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus. Maka kasih itu adalah bagaimana kita memperlakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita pada tempatnya. Dan firman Tuhan juga jelas menyatakan bahwa dalam ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Maka kasih dalam kehidupan kita ketika kita memiliki kasih, tidak membiarkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup memiliki kasih, maka kita memiliki Allah, memiliki Kristus yang menuntun sepanjang hidup kita dan membawa kita dalam kerajaan surga. Di tengah situasi saat ini, marilah kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih berarti kita menempatkan kehendak Allah secara mutlak. Sekali perubahan yang terjadi, kita tetap sabar, kita tetap setia, kita tetap murah hati, kita tidak pemarah, kita tidak menyimpan dendam. Karena dengan demikian, maka imun untuk kita semakin kuat dan iman kita juga semakin kuat. Ketika kita membiarkan sabar, tidak cemburu, membiarkan definisi kasih itu melekat dalam diri kita, maka pasti imun kita kuat, iman kita kuat. Kasih tidak menghitung untung rugi, tetapi menempatkannya dalam kehendak Allah. Maka marilah kita memperlakukan kehidupan kita di dalam kasih, dengan kehidupan yang mengasihi, dengan melakukan perbuatan yang baik, dengan melakukan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, dengan menolong orang lain. Saya mengakhiri renungan kita malam hari ini dalam satu cerita yang mungkin sudah tersebar di medsos-medsos yang Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah membacanya. Diceritakan seorang polisi menangkap seorang perempuan negro di Afrika yang mencuri 5 butir telur. Dan ketika ditanya bahwa untuk apa telur ini kamu mencuri, logikanya 5 butir, kamu enggak 10 atau 1 piring atau 1 tempat. Dan didapati bahwa 3 hari ibu ini tidak makan beserta ketiga anaknya. Dan kemudian polisi ini tidak menangkapnya, tetapi polisi ini memberikannya telur dan kemudian memberikannya juga susu. Dan dia mengantarnya pulang. Keesokan harinya polisi ini datang dengan teman-temannya membawa makanan yang begitu banyaknya untuk ibu ini dalam kehidupannya. Dan ibu ini menangis dan berkata, tidak perlu kamu melakukan seperti itu, cukuplah yang ada. Tetapi inilah yang dia dapatkan. Dan inilah kasih. Kasih kita menghakimi, menghukum mereka, tetapi kita melihat ketika kebutuhan orang yang kita hadapi bersalah, itu adalah satu hal yang menjadi bagiannya. Ketika kesalahan dilakukannya bukan karena sesuatu yang harus dilakukan, maka bukan hanya maaf yang kita beri, tetapi pertolongan yang kita beri. Marilah dalam kehidupan kita di tengah COVID-19 ini, kita nyatakan hidup kita di dalam kasih. Kasih yang memberikan pertolongan, kasih yang menumbuhkan cinta kasih, yang menumbuhkan kesabaran, yang menumbuhkan kekuatan, yang menumbuhkan pengampunan, yang menumbuhkan keadilan, kebenaran menjadi bagian kita, sehingga kita pun juga menjadi bagian yang menjadi berkat bagi keluarga kita. Bahkan kita pergi keluar juga dalam keterbatasan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.
Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk malam hari ini kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Ajaran tentang kasih adalah ajaran yang selalu faktual dalam kehidupan kami. Sekali itu selalu dibicarakan, diberitakan, direnungkan, diberpakat. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, tidak mencari sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami dengan karunia-karunia yang luar biasa, tetapi kami tidak hidup di dalam kasih. Kasih itu adalah wujud dari Allah sendiri dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan Allah Bapa, Engkau memberkati kami, menyertai kami supaya kami mampu hidup dalam kasih, meletakkan seluruh kehendak Allah dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, dan kasih itu menjadi kekuatan kami dalam kehidupan keluarga kami, memberi kami kekuatan kepada suami, istri, anak-anak kami, memberikan cinta, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, penghargaan, memberikan kehormatan, memberikan pengampunan. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk kami semua yang berada dalam kehidupan di tengah COVID-19. Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mohonkan Engkau berkati kami semua, rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Maka biarlah kami selalu bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami dengan segala keberadaan kami. Engkau berkati kami ya Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menghadirkan kasih kekuatan dalam keluarga kami, sehingga ketika situasi pandemi COVID-19 ini terjadi, maka sebagai keluarga kami kuat. Bahkan sebagai keluarga kami menjadi berkat satu dengan yang lain, bukan hanya di dalam rumah kami, tetapi kami juga menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menghadirkan pertolongan dan kepedulian, untuk menghadirkan keadilan, untuk menghadirkan penyertaan dan berkat-berkat bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan makan minum, yang membutuhkan cinta kasih, yang membutuhkan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami, semua pekerjaan kami yang bisa kami lakukan di rumah, berkatilah kami ya Tuhan. Semua kami yang bekerja dari rumah, berkati kami. Semua kami yang masih bekerja di luar rumah, sertai kami supaya kami juga mampu menjaga protokol kesehatan. Engkau memberkati ya Tuhan Allah Bapa, mereka-mereka yang saat ini terbaring dalam sakit karena COVID-19. Engkau mau memberkati dan menyertai semua saudara-saudara kekasih kami. Kuatkan mereka, mampukan mereka bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan, bukan penyakit. Sehingga mereka tetap berharap dan hidup dalam satu sukacita. Dan biarlah Engkau memberkati mereka, sembuhkan mereka. Layakkan seluruh garda terdepan, para aparat atau para dinas-dinas kesehatan, layakkan mereka juga menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan kesembuhan. Saudara-saudara kekasih kami yang sakit ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa untuk mereka. Mereka yang sakit yang di rumah sakit, mereka yang sakit di rumah-rumah mereka sendiri, mereka yang bergelut dalam sakit mereka yang cukup lama, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa untuk Ibu Heni Kusen yang saat ini sakit di rumah sakit Gunung Malang. Maka ya Tuhan Allah Bapa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuhnya, sembuhkan ia. Kami juga bersyukur untuk Bapak Paraeng yang hasilnya negatif. Berkatilah ya Tuhan, biarlah kekuatan imunitas selalu menjadi bagiannya, dan ia juga boleh ada dalam kesehatan bersama semua saudara-saudara kekasih kami. Biarlah ya Tuhan kami boleh kuat dan sehat. Kami boleh senantiasa bersuka cita hidup di dalam kasih, sehingga imun kami tetap kuat, iman kami tetap kuat. Terpujilah nama-Mu, pelayanan-pelayanan Engkau berkati. Berkati pelayanan hari ini ya Tuhan, semua yang terkait, terkhusus multimedia. Berkati mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan. Beri mereka kekuatan inovasi, dan biarlah penyertaan dan berkat Tuhan menyertai mereka. Kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya ya Bapa. Engkau memberkati semua ibadah, baik ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Engkau berkati Tuhan, sehingga segala sesuatunya Engkau sertai, boleh berjalan secara online dengan baik. Ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di Jemaat GPIB Salom. Berkatilah para pendeta, pendeta Nestor, pendeta Febri, pendeta Christine. Berkatilah juga Diaken Penatua, berkatilah juga pengurus-pengurus pelkat dengan segala program. Berkatilah juga PHM, berkatilah juga karyawan kantor. Serta ya Tuhan, biarlah kemuliaan nama Tuhan menjadi bagian mereka, bekerja dengan penuh sukacita.
Berkati ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus bangsa negara kami. Hadirkan kekuatan pertolongan kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, bahkan para RT untuk menyikapi dengan bijak, bergandeng tangan, menghadirkan berkat bagi mereka yang membutuhkan, dan kemudian mengatasi COVID-19 semakin hari semakin berkurang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, kami yang melayani hari ini Engkau berkati. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kami bersyukur Bapa, kami sungguh berterima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, yang tidak dapat terbilang banyaknya. Dan pada saat ini, melalui peribadahan ini, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami. Berkati persembahan kami Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab oleh mereka yang diberikan mandat dan kepercayaan
untuk mengelolanya dalam menunjang pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Jemaat yang kekasih, mari kita tutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk penyertaan-Mu dalam ibadah keluarga, jemaat GPIB Shalom Balikpapan di rumah-rumah secara online. Biarlah pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan menjadi satu pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi sukacita kami untuk kami lakukan dalam kehidupan pribadi keluarga, dalam kehidupan dimanapun kami berada. Biarlah ya Tuhan Allah Bapa, penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu selalu menjadi bagian kami dan kami hidup di dalam kekuatan Tuhan Yesus dalam hidup kami untuk berkarya, untuk melakoni kehidupan kami dan untuk menjadi berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.